Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Apakah kalian sudah mandi? Ya bagus, jangan lupa sikat gigi yang bersih ya, supaya badan kita sehat dan gigi kita kuat. Ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, pembelajaran 2. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Ya, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama mengidentifikasi informasi tentang perubahan wujud pada proses memasak makanan. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kegiatan tolong-menolong dengan tepat. Sedangkan yang ketiga, mengidentifikasi cara menggiring bola dengan tepat. Yang keempat, tujuannya yaitu mempraktikkan cara menggiring bola dengan tepat. Oke anak-anak, apakah kalian suka permen? Wah, tentu semuanya sangat suka permen ya. Tapi jangan lupa, setelah makan permen harus gosok gigi terlebih dahulu supaya gigi kita tetap sehat, tidak rusak. Nah, hari ini kita akan belajar cara membuat permen. Asik bukan? Yuk, kita belajar. Ya, baiklah anak-anak. Sekarang kita akan melakukan percobaan cara membuat gulali atau permen gulali ya. Nah, untuk bahan-bahannya hanya memerlukan 2 jenis. Yang pertama ada gula pasir. Ini pada resep ada 500 gram atau setengah kilogram. Tapi ini karena untuk percobaan sehingga jangan terlalu banyak-banyak, takutnya gagal nanti malah mubazir ya. Nanti kalau sudah pintar baru membuat yang banyak. Ini gula pasir, ini Bu Tuti bikin satu gelas. Nah, untuk bahan berikutnya ada air. Air itu banyaknya separuh dari gula pasirnya. Misalnya ini gula pasirnya 1 gelas, airnya jadi separuh. Kalau gula pasirnya 500 gram, airnya 250 ml. Paham ya? Kalau kedua bahan ini sudah terkumpul, kemudian kita campur. Karena sedikit, di sini Bu Tuti menggunakan teflon saja biar megangnya gampang. Dicampur dari mulai gula pasir ya. Sudah gula pasirnya. Kemudian air. Kita aduk. Kemudian kita panaskan. Baiklah, ini kita panaskan. Sambil memanaskan, terus diaduk-aduk terus hingga semuanya mencair. Gula pasirnya mencair dan lama-kelamaan akan mengental. Nanti kalau sudah mengental, baru diangkat, kemudian diamkan beberapa waktu supaya lebih mengkristal. Ini kita aduk-aduk terus ya. Sudah mulai mengental ini. Tadi gula pasirnya bentuknya apa coba? Ya betul, bentuknya padat. Kemudian dicampur sama air, bentuknya apa? Cair. Padat sama cair. Dipanaskan. Ini semuanya jadi cair ya. Lihat, perhatikan anak-anak. Semuanya jadi cair. Tunggu sampai mendidih, hancur semua gulanya, mengental. Nanti kalian akan memperhatikan perubahan wujudnya dari mulai padat, mencair, dan akhirnya nanti kira-kira menjadi apa lagi ya.
Di sini sudah mendidih, kemudian ada busa-busa dan jika kita berada di atasnya akan panas dan di sini ada seperti uap-uap. Kalau pakai tutup panci atau apa, kita hadang seperti ini, akan terlihat uapnya menempel di tutup panci. Ternyata banyak sekali terjadi perubahan wujud di sini ya. Yang semula padat menjadi cair, kemudian ada yang menjadi uap atau gas, dan nanti pada akhirnya kira-kira menjadi apa ya? Kita aduk-aduk terus hingga mengental. Di sini sudah keluar busa-busanya. Busanya sudah mengeluarkan uap atau menguap. Menguap perubahan apa? Ya betul, dari cair menjadi gas. Namanya menguap, seperti mendidih, air mendidih ini. Ya, ini sudah mendidih, sudah mengental. Ini cukup ya. Kemudian kita diamkan beberapa menit. Kalau kalian di rumah punya pewarna makanan, boleh ditambahkan supaya bentuknya menjadi cantik ya. Ini sudah diangkat, didiamkan biar dingin. Pewarna makanan biar cantik. Nih, udah kental ya. Diamkan kira-kira 15 menit sampai dingin. Ya, oke, udah 15 menit, udah agak dingin. Mari anak-anak untuk bisa dibentuk menjadi sebuah gulali ini ya. Kalian tinggal menyiapkan tusuk sate. Ini tusuk sate, kemudian supaya tidak terlalu panjang, kita bagi menjadi dua. Seperti ini. Kita siapkan kira-kira ada 10 tusuk sate lah ya. Hingga menjadi ada sekitar 20 karena udah dipotong jadi dua. Kemudian kita bikin gulali. Caranya tinggal diputer-puterin, lihat ya. Kelihatannya gelas. Tunggu dingin, nanti akan keras sendiri. Tadi gula pasir bentuknya apa? Ya betul, padat. Kemudian dikasih air jadi cair, dipanaskan menguap, ada yang jadi gas, kemudian mengental, dan akhirnya gula pasir tersebut kembali lagi menjadi benda apa ini? Ya betul, padat. Ini jika dijilat rasanya manis sekali. Pasti kalian suka. Ya, demikian tadi percobaan cara membuat gulali. Dalam pembuatan gulali ini banyak sekali terjadi perubahan wujud. Selamat mencoba. Mudah bukan cara membuat gulali? Nah, berdasarkan proses pembuatan gulali tadi, sekarang kalian buatlah 5 pertanyaan beserta jawabannya pada kotak yang tersedia. Selanjutnya, kamu tulis perubahan wujud apa saja yang terjadi ketika pembuatan gulali tadi. Dimulai ketika peristiwa gula pasir dicampur dengan air, terjadi perubahan apa, kemudian ketika dimasak terjadi perubahan apa, kemudian yang terakhir ketika bahan gulali dibentuk terjadi perubahan apa. Nah, pada saat kalian tadi membuat gulali, pelaksanaan pembuatannya sendiri atau dibantu yang lain? Nah, kalau dibantu berarti namanya bekerja sendiri atau bersatu dengan yang lain. Tentunya lebih enak bareng dengan yang lain ya, karena pekerjaannya akan menjadi lebih ringan jika kita bersatu.
Dari situ kalian dapat mengetahui bahwa sikap bersatu itu apa ya? Kira-kira bekerja sendiri atau bekerja bersama dengan orang lain? Silakan tulis artinya pada kotak yang tersedia. Kemudian contoh dari sikap bersatu itu sendiri apa coba? Salah satunya kalian ketika di rumah, silakan ditulis ya. Perhatikan gambar berikut ini. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu. Menyapu sendiri atau bermain bersama? Ya, betul, bermain bersama merupakan contoh sikap bersatu. Kemudian gambar berikutnya ada mencuci piring bersama atau menonton TV sendiri. Ya, betul, mencuci piring bersama ibu. Gambar berikutnya bermain sendiri atau mencuci motor bersama ayah. Ya, betul, mencuci motor bersama ayah. Kemudian gambar berikutnya menjemur pakaian sendiri atau belajar bersama adik? Ya, betul. Belajar bersama adik merupakan kegiatan mencerminkan sikap bersatu. Sehingga yang dinamakan kegiatan yang mencerminkan sikap bersatu itu adalah kegiatan yang dilakukan tidak sendiri atau dilakukan bersama orang lain. Indonesia merupakan negara yang kaya akan budaya-budaya yang beragam. Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dari Sabang sampai Merauke tentunya juga memiliki budaya maupun tradisi yang berbeda-beda di setiap tempatnya. Namun, keberagaman tidak seharusnya menimbulkan permasalahan dalam negara ini. Sebaiknya, keberagaman yang ada di Indonesia seharusnya dapat mempererat hubungan antara masyarakat satu dengan yang lain. Sama seperti semboyan nasional kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Kita harus bisa menjaga persatuan dan kesatuan negara meskipun kita datang dari latar belakang yang beragam. Persatuan dan kesatuan dapat dilatih mulai dari lingkungan terdekat, mulai dari lingkungan rumah dan lingkungan sekolahan. Di lingkungan rumah, sikap bersatu dimulai dengan saling menghargai pendapat dan peran yang beragam di rumah, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing. Penerapan di sekolah maupun di lingkungan sekitar, sikap bersatu dapat dilakukan dengan cara saling menghargai keragaman suku bangsa dan budaya, tidak merendahkan istiadat lain, dan menghormati segala bentuk tradisi lain yang tidak sama dengan tradisi sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa sikap bersatu itu sangat penting sekali. Dengan adanya sikap bersatu, pekerjaan yang berat akan terasa menjadi ringan. Perhatikan cerita Edo berikut ini. Hai, namaku Edo. Aku bersekolah di SD Nusantara. Setiap pagi sebelum berangkat sekolah, aku merapikan tempat tidurku. Aku juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Pada sore hari, aku membantu ibu menyiram bunga dan pot di kebun. Pada malam hari, ayah dan ibu membantuku mengulang pelajaran di rumah. Di rumah, kami saling tolong-menolong. Tolong-menolong membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan. Aku pun menjadi semakin sayang kepada ayah dan ibu. Nah, demikian tadi cerita tentang pengalaman Edo. Bagaimana dengan ceritamu? Tulislah cerita pengalamanmu, saling tolong-menolong dalam keluarga. Tulis pada buku tugas kalian, kemudian kalau sudah selesai dikumpulkan. Nah, tahukah anak-anak bahwa persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah? Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat berolahraga. Contoh olahraga permainan yang menggunakan teknik bersatu adalah sepak bola. Untuk bisa bermain sepak bola, kalian harus dapat membawa bola dengan kakimu menuju gawang. Kegiatan ini disebut menggiring bola. Mari kita berlatih menggiring bola. Namun, jangan lupa sebelum bermain, terlebih dahulu melakukan pemanasan supaya tidak terjadi cedera. Setelah melakukan pemanasan, tentukan cara tercepat untuk menggiring bola. Kamu dapat menggiring bola dengan berbagai cara. Caranya, contohnya yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar. Kemudian yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam.
Dan yang ketiga, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Coba lakukanlah ketiga cara menggiring bola tersebut. Gerakan manakah yang mudah kamu lakukan? Berlatihlah bersama teman-temanmu. Oke, baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Nah, kali ini kita sudah belajar mengenai makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, kita belajar mengenai informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, kita sudah belajar mengenai kombinasi gerak dasar manipulatif, yaitu menggiring bola. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi ya fardu ila 'inda hajati ilaihi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Ya, demikian pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa tetap semangat belajar dan membantu orang tua. Sampai bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.